two, three, four. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Fikriah dengan NIM 21082050047 dari jurusan Akuntansi Syariah 3B. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam pada masa Abu Bakar Asy-Syiddiq dan Umar bin Khattab. Pengertian pemikiran ekonomi Islam. Pemikiran ekonomi Islam adalah respon para pemikir muslim terhadap tantangan-tantangan ekonomi pada masa mereka yang menjadi fondasi kerangka ilmu ekonomi yang digunakan hingga sekarang. Pemikiran diilhami dan diandu oleh ijtihad atau pemikiran dan pengalaman empiris para pemikir muslim. Sejarah pemikiran ekonomi Islam pada masa Abu Bakar Asy-Syiddiq. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, Abu Bakar Asy-Syiddiq terpilih menjadi khalifah pertama. Beliau merupakan pemimpin agama sekaligus pemimpin negara kaum muslimin. Dalam pemerintahan Abu Bakar yang hanya berlangsung 2 tahun, berjalan dengan baik dengan berhasil mengatasi banyaknya orang yang murtad, nabi palsu, dan pembangkang zakat. Maka terjadilah perang Riddah atau perang melawan kemurtadan. Abu Bakar juga mengambil langkah-langkah yang strategis dan tegas untuk mengumpulkan zakat dari semua umat Islam termasuk Badui atau Arabi yang kembali memperlihatkan tanda-tanda pembangkangan membayar zakat sepeninggalnya Rasulullah SAW. Pemikiran ekonomi yang paling penting dari peristiwa perang melawan kemurtadan ini adalah bahwa Abu Bakar telah mampu memberikan prinsip penting dalam perpajakan Islam, yakni menegakkan zakat sebagai sumber pendapatan negara. Dalam pendistribusian harta Baitul Mal, prinsip yang diterapkan Abu Bakar adalah kesamarataan, yakni memberikan jumlah yang sama kepada semua sahabat Rasulullah SAW dan tidak membeda-bedakan antara sahabat yang terlebih dahulu memeluk Islam dengan sahabat yang kemudian, antara sahabat dengan orang merdeka dan antara pria dengan wanita. Selama masa pemerintahan Abu Bakar Asy-Syiddiq, harta Baitul Mal tidak pernah numpuk dalam jangka waktu yang lama, karena harta Baitul Mal langsung didistribusikan kepada seluruh kaum muslimin. Bahkan ketika Abu Bakar wafat, dalam pembendaharaan negara hanya ditemukan 1 dirham. Apabila pendapatan meningkat, seluruh kaum muslimin mendapat manfaat yang sama dan tidak ada seorang pun yang dibiarkan dalam kemiskinan. Sejarah pemikiran ekonomi Islam pada masa Umar bin Khattab. Atas keberhasilan dan menguasai wilayah-wilayah yang di luar wilayah Jazirah Arabia ini, Umar dijuluki sebagai Saint Paul of Islam. Dalam pemerintahannya ini, banyak hal yang menjadi kebijakan Umar terkait dengan perekonomian masyarakat muslim pada waktu itu, diantaranya. Yang pertama ada pendirian lembaga Baitul Mal. Dalam pemerintah Khalifah Umar, Baitul Mal berfungsi sebagai pelaksana kebijakan fiskal negara Islam dan Khalifah merupakan pihak yang berkuasa penuh terhadap Baitul Mal. Namun demikian, Khalifah tidak diperbolehkan menggunakan harta Baitul Mal untuk kepentingan pribadi. Pada masa ini, harta Baitul Mal dianggap sebagai harta kaum muslimin, sedangkan Khalifah dan para amil hanya berperan sebagai pemegang amanah. Dengan demikian, negara bertanggung jawab untuk menyediakan makan bagi para janda, anak-anak yatim, serta anak-anak terlantar, membiayai penguburan orang-orang miskin, membayar utang-utang yang bangkrut, membayar uang diat untuk kasus-kasus tertentu seperti membayar diat prajurit Sebani yang membunuh seorang Kristani untuk menyelamatkan nyawanya, serta memberikan pinjaman tanpa punya untuk tujuan komersial seperti kasus Hind bin Ataba. Yang kedua ada pajak pemilikan tanah atau kharaj.
pada zaman Khalifah Umar telah banyak perkembangan administrasi dibanding pada masa sebelumnya. Misal, kharaj yang semula belum banyak di zaman Rasulullah tidak diperlukan suatu sistem administrasi. Sejak Umar menjadi khalifah, wilayah kekuasaan Islam semakin meluas seiring dengan banyak daerah-daerah yang berhasil ditaklukkan baik melalui peperangan maupun secara damai. Dan yang ketiga ada zakat. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, kekayaan yang dimiliki negara Madinah sudah mulai banyak, berbeda pada awal-awal Islam. Pada zaman Rasulullah, jumlah kuda yang dimiliki orang Arab masih sedikit, terutama kuda yang dimiliki oleh kaum muslimin. Pada tahun yang sama, di Hudaybiyah, mereka mempunyai sekitar 200 kuda karena zakat dibebankan terhadap barang-barang yang memiliki produktivitas. Maka seorang bukan atau seekor kuda yang dimiliki kaum muslimin ketika itu tidak dikenakan zakat. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.